Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernardus Ari Susanto. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Prodi Teknologi Pendidikan, nomor induk mahasiswa 056679127. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer, yaitu tentang praktek pembuatan jaringan sederhana komputer. Pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Kita langsung menuju ke soal nomor 1, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan pin. Di sini kita diperintahkan untuk membuat 4 buah komputer. Kemudian kita langsung praktekkan gunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Kita buat 4 buah komputernya, kita susun seperti ini. Kemudian kita masukkan 1 buah switch. Oke, jika sudah, kita hubungkan dengan kabel ya. Kita mulai dari atas dulu. PC pertamanya kita pilih fast Ethernet. Kita urutkan, ini fast Ethernet 1, lalu kemudian kita pilih fast Ethernet 2, terus kita pilih fast Ethernet 3, lalu terakhir ini fast Ethernet 4. Nah, jadi keempat buah komputer ini sudah kita hubungkan dengan switch. Lalu selanjutnya kita akan mengatur IP-nya pada masing-masing komputer dengan membuka menu config. Kita klik masing-masing komputernya ya. Ini kita mulai, saya dari komputer 1 dulu, kemudian masuk ke menu config, terus fast Ethernet, lalu pada IP address ini kita tuliskan 192.168.1.1. karena berhubung komputer pertama, jadi angka terakhir ini saya tulis 1 ya. Lalu kemudian untuk komputer 2 masih sama, kita masuk ke menu config, kita pilih fast Ethernet, kemudian di outputnya kita tuliskan 192.168.1.2. Ini komputer 2. Lalu selanjutnya untuk komputer 3 kita masuk menu config, fast Ethernet, kita masukkan nomor IP-nya 192.168.1.3. Kemudian komputer 4 config, terus fast Ethernet, kita masukkan nomor IP-nya 192.168.1. Oke, untuk IP address-nya sudah kita masukkan semua ke komputer. Untuk langkah berikutnya kita ubah namanya dulu pada masing-masing PC ya. Saya urutkan menjadi dari PC 1 sampai PC 4 ya. Ini 1, kemudian
PC 2, terus PC 3, dan ini PC 4. Selanjutnya kita akan coba ping dengan masuk ke menu desktop. Kita mulai dari PC 1 dulu. Kita pilih desktop, lalu kita buka CMD-nya atau command prompt. Kemudian di sini kita ketikkan ping 192.168.1.1. Kita mulai dari komputer 1 ya, lalu kita enter. Oke, jika sudah reply seperti ini, tandanya jaringan itu terkoneksi. Lalu selanjutnya kita akan ping lagi yang komputer 2 nya ya, 192.168.1.2. Komputer 2 juga sudah berhasil. Kita lanjut ke komputer 3, ketikkan lagi ping 192.168.1.3. Komputer 3 juga sudah terkoneksi. Kita lanjut ke komputer 4 nya, ketik ping 192.168.1.4. Oke, tampilannya sudah seperti ini semua ya, dari PC 1 sampai PC 4. Itu tandanya sudah berhasil dan soal nomor 1 sudah selesai saya kerjakan. Lalu kita lanjut soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Di sini kita tinggal menambahkan server ya. Kita taruh ke atas, lalu kita koneksikan dengan kabel. Oke, servernya kita hubungkan ke switch. Lalu setelah itu kita atur IP address-nya dengan masuk ke menu config pada server ini. Kita pilih config, kemudian pass Ethernet, lalu di IP address-nya kita tuliskan 192.168.1.100. Oke. Lalu kita ubah nama servernya itu, di sini saya tulis HTTP 100. Ya. Kalau tandanya pada kabel ini ada panah-panah hijau, ini berarti ini sudah terkoneksi semua ya kabel-kabel ini. Lalu karena sudah terhubung, kita coba masuk pada PC 1 dengan menuju ke desktop, lalu kita pilih web browser atau HTTP. Kemudian di sini kita ketikkan 192.168.1.100. Ini didapat dari IP address server tadi ya. Lalu kita enter. Oke, sudah berhasil
Nah, kalau tandanya seperti ini berarti sudah berhasil ya. Oke, komputer 1 sudah terkoneksi. Kita lanjut komputer 2, pilih desktop, kemudian web browser. Kemudian kita masukkan nomor IP-nya. Komputer 2 juga sudah berhasil. Kita lanjut komputer 3. Komputer 3 juga sudah berhasil. Kita lanjut ke komputer 4, desktop, kemudian web browser. Oke, komputer 4 sudah selesai. Keempat komputer ini sudah terkoneksi dengan server ya, karena sudah berhasil. Itu tandanya soal nomor 2 sudah berhasil saya selesaikan. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, di sini kita tinggal menambahkan satu server lagi ya untuk membuat DNS-nya seperti ini. Kemudian kita koneksikan servernya ke switch menggunakan kabel. Lalu kita atur IP-nya dengan masuk ke menu config, kemudian pass Ethernet. Lalu IP address ini kita tuliskan 192.168.1.200. Lalu kita menuju ke service. Nah, pada HTTP ini kita off-kan semua. Kemudian DNS kita klik. Berhubung di sini masih off, kita on-kan DNS-nya. Kemudian kita beri nama. Terserah mau beri nama apa aja, yang penting ada .com-nya. Di sini saya tulis tutorial.com. Lalu IP address-nya kita gunakan yang 192.168.1.100. Lalu kemudian kita add. Oke, DNS berhasil kita tambahkan. Untuk selanjutnya kita ubah nama servernya itu menjadi DNS 192.168.1.200. Lalu kita setting pada masing-masing PC-nya dengan masuk ke menu config. Nah, dan DNS servernya kita tuliskan 192.168.200. Lakukan ya semua ini ke 4 komputer ini ya, dengan DNS servernya yang sama seperti ini. Kita masuk ke config, global setting, terus di bagian DNS server ini kita tulis 192.168.1.200.
Untuk DNS servernya sudah kita buat, dan pada PC nomor DNS nya sudah kita masukkan semua. Lalu kita akan coba untuk masuk ke web browser. Saya awali dengan PC1 dulu. Kemudian desktop, kita pilih web browser. Nah, di sini kita ketikkan yang sudah kita add-kan ke server tadi ya, tutorial.com. Oke, komputer 1 juga sudah berhasil. Kita lanjut komputer 2-nya. Kita masuk ke desktop, pilih web browser. Komputer 2 juga berhasil. Kita lanjut komputer 3. Komputer 3 juga berhasil. Kita lanjut komputer 4. Komputer 1 sampai 4 sudah berhasil terhubung dengan DNS. Itu tandanya soal nomor 3 sudah selesai saya kerjakan. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Jadi kita itu diperintahkan untuk membuat rangkaian itu sama persis seperti gambar ini. Kita buat dulu rangkaian seperti ini ya. Jadi berhubung di sini sudah ada rangkaian kita buat, kita sisakan 2 server, 1 switch, dan 1 buah PC. Dari yang lainnya kita delete. Oke, kita tambahkan PC, server, terus kemudian switch, lalu router. Nah, setelah itu kita koneksikan dengan kabel. Kita hubungkan ke switch seperti ini. Oke, kita sudah koneksikan dengan kabel. Selanjutnya kita akan setting terlebih dahulu routernya. Kita masuk ke menu config. Lalu pertama kita pilih yang gigabit Ethernet 001. Nah, kemudian pada IP address-nya ini saya tuliskan 192.168.1.99. Lalu kemudian port status kita on-kan. Setelah itu kita lanjut ke gigabit Ethernet 000. Pada IP address-nya ini kita tuliskan 192.168.2.1. Kemudian port status kita on-kan. Lalu
kita setting lagi statiknya. Di bagian network ini kita tuliskan 192.168.1.0, lalu kemudian nextnya kita tulis 255.255.255.0, lalu next hopnya kita tuliskan 192.168.2.0, kemudian kita add kan. Oke, sudah berhasil seperti ini. Itu tandanya settingan pada router kita sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita setting server HTTP-nya. Oke, yang ini ya, kita setting dengan mengubah namanya menjadi ilcom.com. Oke, jadi untuk soalnya nomor 4 ini ya, langkah-langkah perintahnya sebagai berikut. 1. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pokoknya ini ya, perintah dari nomor 4 ini. Untuk ilcom ini, karena kita disuruh pada nomor 3 ini, buka web browser, akses ilcom.com dari PC 1, pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Jadi server pertama ini saya setting dulu. Pada global setting default gateway-nya akan saya tulis 192.168.1.99. Kemudian DNS servernya 192.168.1.200. Lalu pada PC 1 ini kita setting gateway-nya 192.168.1.99. Ini gunanya untuk terhubung ke router. Lalu selanjutnya pada server ini kita setting dengan masuk ke config, lalu display name ini kita ubah namanya menjadi pendilcom.com. Default gateway-nya kita tulis 192.168.2.1. Kemudian DNS servernya 192.168.1.200. Kemudian kita masuk ke ethernetnya. IP address-nya kita tuliskan 192.168.1.100. Oke. Selanjutnya kita setting pada PC yang kedua ini. Kita masuk ke menu config, lalu default gateway-nya kita tulis 192.168.2.1. Kemudian DNS servernya 192.168.1.200. Kemudian kita ke pasder Ethernet. Pada IP address ini
kita tulis 192.168.2.2. Oke, sudah kita atur. Kemudian kita setting DNS servernya ya, dengan masuk ke menu config, kemudian default gateway-nya kita tulis 192.168.1.99. Kemudian di DNS servernya kita tulis 192.168.1.200. Lalu pas Ethernetnya sudah selesai juga, kita masuk ke menu service dulu ya untuk menambahkan DNS. Jadi supaya bisa terhubung dengan server yang 1 dan server 2 tadi. Jadi yang pertama ini saya tambahkan dengan saya tulis ilkom.com, terus kemudian IP address-nya saya tulis 192.168.1.100. Lalu kita add. Kemudian kita tambahkan lagi pendilkomnya di sini. IP address-nya 192.168.1.100. Lalu kita add. Oke, ini kita tambahkan supaya nanti bisa terbaca pada saat kita mengakses ilkom dari PC satunya, sehingga halaman ilkom dan pendilkom ini nanti akan terbuka. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita ubah namanya nih, PC1 kita samakan dengan gambarnya, kita beri nama PC0, lalu kemudian di sini PC13 ini saya tulis PC1. Oke, sudah berhasil dibuat dan semua kabel sudah terkoneksi dengan baik, berwarna hijau semua. Lalu kita ikuti perintahnya, lakukan perintah berikut. 1. Ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Oke, kita buka dulu. Dari PC0 kita pilih desktop, kita menuju halaman CMD, lalu kita ketik ping 192.168.2.2, lalu kita enter. Oke, sudah reply, tandanya sudah berhasil. Lalu soal nomor 1 sudah berhasil. Kita lanjut soal perintah nomor 2-nya ya. Ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita buka PC1-nya, kita menuju ke desktop, lalu buka halaman CMD. Di sini kita ketik ping 192.168.1.1 kemudian. Oke, sudah reply semua, berarti sudah terkoneksi. Untuk soal nomor 2 sudah berhasil juga perintahnya. Lalu kita menuju perintah nomor 3.
Buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita buka PC1-nya dahulu. Lalu kita menuju ke web browsernya. Di sini kita ketikkan ilkom.com. Kemudian kita tunggu. ilkom.com berhasil buka. Untuk soal nomor 3 sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah nomor 4-nya, yaitu buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, kita menuju ke PC 0. Kita buka PC 0-nya. Kemudian desktop, kita masuk ke web browser. Lalu pada URL ini kita ketikkan pendilkom.com. Lalu kita ya, sudah berhasil. Tandanya perintah nomor 4 juga sudah berhasil. Semuanya sudah terkoneksi dengan baik tanpa ada kendala apapun. Demikianlah tugas yang saya kerjakan. Sudah selesai semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tentunya kita harus semangat dalam belajarnya. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu.